Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam mata kuliah Manajemen Persediaan. Perkenalkan, nama saya Riyandita Eriwardani. Saya dosen dari Prodi Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pengantar manajemen persediaan. Mata kuliah manajemen persediaan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan, teori, dan praktek kepada mahasiswa tentang manajemen persediaan dalam manajemen rantai pasok dan logistik, sehingga mahasiswa memiliki kemampuan dan kompetensi untuk menganalisis, mendesain, dan mengembangkan sistem mengenai jaringan pasokan dari awal pengadaan sampai ke end user, khususnya tentang prinsip dasar dan standar rantai pasok serta prosesnya dan kecenderungan masa depan rantai pasok yang berlaku pada lingkungan perusahaan dan pemerintah sehingga memiliki kualitas layanan yang kompeten di mata end user. Nah, sebelum kita mulai materi, saya ingin memberikan satu pertanyaan mendasar kepada kalian semua. Mengapa manajemen persediaan itu penting? Mengapa persediaan itu penting? Jika kita memberikan ilustrasi, jika kita ingin membuat sop sayur, kemudian membuka kulkas dan ternyata di dalam isi kulkas hanya ada satu buah kentang. Nah, menurut kalian semua, apakah kita bisa membuat sop sayur dengan bahan dasar hanya satu buah kentang? Mungkin sebagian kalian akan menjawab masih bisa, walaupun dengan keterbatasan bahan baku. Ya. Tetapi pada dasarnya prinsip persediaan adalah kita menyiapkan semua bahan bakunya sebelum kita melakukan proses produksinya atau penjualannya. Nah, dari sana kita tahu mengapa persediaan itu penting kita kelola. Nah, persediaan dalam industri. Kalau kita bicara tentang persediaan dalam industri, persediaan merupakan bagian aset perusahaan dan lebih dari 30% dari total modal perusahaan direpresentasikan dalam bentuk persediaan. Persediaan merupakan komponen penting dalam rantai pasok. Persediaan yang berlebihan dapat mengkompensasi kekurangan dalam desain dasar sistem rantai pasok. Akan tetapi yang perlu kita ingat, pada akhirnya akan mengarah pada total biaya rantai pasok yang lebih tinggi. Nah, di sini tujuan dari strategi persediaan. Bagaimana kita dapat mencapai tingkat pelayanan pelanggan yang diinginkan, tetapi kita juga harus bisa mengontrol jumlah persediaan atau bisa dikatakan dengan jumlah persediaan yang minimum. Nah, manajemen persediaan ini adalah kegiatan untuk menjaga jumlah optimum dari barang yang dimiliki. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dalam manajemen operasional dan manajemen produksi. Manajemen persediaan yang baik mampu mengurangi biaya. Nah, pertanyaan yang kedua, apa itu persediaan? Banyak sekali ya pengertian persediaan di manufaktur atau di bidang bisnis. Di sini saya mengambil beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama, persediaan menurut Kashmir tahun 2013 adalah sejumlah barang yang harus disediakan oleh perusahaan pada suatu tempat tertentu. Artinya, ada sejumlah barang yang disediakan perusahaan guna memenuhi kebutuhan produksi atau penjualan barang dagangan. Sedangkan tempat tertentu ini bisa berupa gudang atau warehouse. Gudang pada perusahaan lain atau melalui pesanan yang ada saat dibutuhkan dengan harga yang telah disepakati dengan yang disediakan. Persediaan dapat membentuk hubungan antara produksi dengan penjualan. Perusahaan manufaktur diharuskan untuk mempertahankan persediaan selama masa produksi guna menghindari macetnya produksi, karena semua proses produksi ini tergantung dengan persediaan. Perusahaan dagang dengan adanya persediaan akan memperlancar setiap pesanan yang sudah disepakati untuk mempertahankan kepercayaan pelanggan.
Nah, setelah kita mengetahui tentang pengertian persediaan, tentang konsep dasar persediaan, di sini kita akan mencoba mengklasifikasikan tentang persediaan itu sendiri. Banyak sekali pengertian dari beberapa para ahli mengenai persediaan. Persediaan diklasifikasikan sesuai dengan jenis usaha. Secara umum, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 3 jenis ya. Kita tahu ada perusahaan jasa, kemudian ada juga perusahaan dagang, dan ada juga perusahaan manufaktur. Oleh karena itu, jenis-jenis persediaan pada ketiga perusahaannya pun berbeda. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis persediaan menurut fungsinya, menurut Rangkuti 2004. Yang pertama ada batch stock atau lot size inventory. Persediaan yang diadakan karena kita membeli atau memproduksi dalam jumlah yang lebih besar daripada yang dibutuhkan pada saat itu. Ada beberapa keuntungan dan kerugiannya. Yang pertama, keuntungannya, jika kita membeli stok yang jumlahnya lebih banyak, kita akan mendapatkan potongan harga pada harga pembelian. Kemudian ada efisiensi produksi. Kemudian yang terakhir ada penghematan biaya angkutan karena kita sekali angkut dalam jumlah yang banyak. Kemudian yang kedua ada fluctuation stock, di mana persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan konsumen yang tidak dapat diramalkan. Kemudian terakhir ada anticipation stock, persediaan yang diadakan untuk menghadapi fluktuasi permintaan yang dapat diramalkan berdasarkan pola musiman yang terdapat dalam 1 tahun dan untuk menghadapi penggunaan, penjualan atau permintaan yang meningkat. Di sini contohnya jika kita mau lebaran atau hari raya, para pedagang pasti sudah melakukan antisipasi dengan melakukan jumlah stok yang lebih banyak daripada biasanya. Nah, di sini jenis-jenis persediaan menurut jenis dan posisi barang menurut Dikman tahun 2000. Dibagi menjadi 3. Yang pertama tentang persediaan barang dagangan atau merchandise inventory. Kemudian yang kedua adalah persediaan manufaktur atau manufacturing inventory. Dan yang terakhir adalah persediaan rupa-rupa. Kemudian ada menurut Kashmir 2013, ada 3 jenis persediaan dalam perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah bahan baku atau raw material. Kemudian ada barang yang disebut bahan baku adalah barang berwujud yang dibeli atau diperoleh dengan cara lain, misalnya dengan menambang, dan disimpan untuk penggunaan langsung dalam membuat barang untuk dijual kembali. Bagian atau suku cadang yang diproduksi sebelum digunakan kadang diklasifikasikan sebagai persediaan komponen suku cadang. Contohnya di sini kalau kita bicara tentang persediaan raw material, contohnya saja kita adalah tambang, bahan tambang, kemudian ada minyak. Itu adalah salah satu contoh dari raw material atau bahan baku. Kemudian ada barang dalam setengah jadi, biasa disebut barang work in process inventory. Merupakan bahan baku yang sudah diproses sehingga menjadi barang dalam proses atau dikenal juga dengan nama barang setengah jadi. Barang-barang yang membutuhkan pemrosesan lebih lanjut sebelum menyelesaikan dan penjualannya. Kita ambil saja contohnya jika kita bicara tentang kain. Bahan baku untuk kain itu sendiri, raw materialnya adalah kapas. Kemudian kapas akan diolah menjadi benang, kemudian benang akan diolah menjadi kain. Nah, di sini contoh dari yang barang setengah jadi ini adalah benangnya. Kemudian ada barang jadi atau finished good. Biasanya persediaan barang finished good ini merupakan barang yang sudah melalui tahap barang setengah jadi dan siap untuk dijual ke pasar atau ke konsumen. Ketersediaan barang jadi ditentukan bagian produksi dan penjualan. Artinya perlu koordinasi antara tingkat produksi dan tingkat penjualan. Contohnya tadi ya seperti kain gitu.
ada kain, kemudian ini ada roti dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah material dan suku cadang, biasa disebut material for maintenance atau MRO. Bisa juga disebut dengan repair and operation. Inventory ini untuk menunjang operasional pabrik. Mata rantai dimulai dari pabrik pembuatan material MRO dan berakhir di pabrik pembuatan barang jadi sebagai final user. Kemudian yang kelima adalah barang komoditas atau commodity. Barang yang dibeli sudah dalam bentuk barang jadi dan diperdagangkan kembali ke konsumen. Di perusahaan pembeli, barang komoditas dapat diproses lagi, misal dengan mengganti kemasan atau dijual langsung seperti apa adanya. Mata rantainya berawal dari pabrik pembuatan dan berakhir ke konsumen pengguna barang tersebut. Sering juga disebut reseller commodities. Kemudian yang keenam adalah barang proyek. Barang proyek, material dan suku cadang yang digunakan untuk membangun proyek tertentu. Mata rantai bermula dari pabrik pembuat dan berakhir pada perusahaan pembuat barang jadi. Oke, di sini tadi tentang klasifikasi persediaan di berbagai jenis usaha. Ya, di sini kita akan bicara tentang menetapkan persediaan. Persediaan itu kuncinya kita harus melakukan efisiensi persediaan. Bagaimana cara melakukannya? Yang pertama kita bisa melakukan kontrol, kemudian yang kedua kita juga bisa melakukan akurasi persediaan. Beberapa kesalahan dalam menetapkan persediaan dapat berakibat fatal. Contohnya saja, jika kita melakukan persediaan terlalu sedikit, jika kita mempunyai persediaan terlalu sedikit di dalam gudang, maka yang pertama akan hilangnya kesempatan untuk menjual, karena persediaan kita hanya sedikit. Efeknya apa? Efeknya kita memperoleh laba yang sedikit juga. Kemudian kita balik. Jika persediaan terlalu banyak, kita memiliki persediaan yang terlalu banyak di gudang, maka adanya biaya lebih besar. Baik biaya perawatan inventory kita, bahkan biaya gudang kita. Efeknya apa? Efeknya kita bisa memperkecil laba dan semakin banyak sekali resiko-resiko yang timbul. Karena kita tidak hanya mengawasi tentang inventory, tapi juga tentang tempat penyimpanannya. Nah, untuk itu ada beberapa fokus yang akan kita kelola ya, mengelola inventory atau persediaan. Ada 3 fokus pengelolaan persediaan. Yang pertama, berapa banyak yang harus dipesan pada waktu tertentu. Jadi kita harus tahu jumlahnya berapa banyak inventory yang harus kita pesan dan waktunya kapan. Kemudian yang kedua adalah berapa banyak jenis persediaan yang harus kita simpan. Selain kita mengetahui berapa banyak harus kita pesan, kita juga harus mengetahui tentang berapa banyak sih yang harus kita simpan di gudang kita. Kemudian yang ketiga adalah kapan persediaan itu dipesan. Jadi kita juga harus memikirkan kapan waktunya kita bisa melakukan pemesanan untuk persediaan kita. Oke, cukup sekian materi pada pertemuan hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.